Oke, baiklah. Kita mulai presentasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Riset Operasional yang berjudul Optimasi Penjualan Buah dengan Metode Pemrograman Linear, Studi Kasus Toko Buah ABC. Anggota kelompok 3 ada Mas Herianto, yang kedua Mas Abdul Salam, yang ketiga ada Mas Yuwido Angudi Utomo, yang keempat ada Mbak Ninia Oktaviana, dan yang terakhir ada saya sendiri, Amalia Oktora. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Yuwido. Kepada Mas Yuwido, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan sekilas tentang pengertian dan sejarah teknik riset operasional. Yang pertama, pengertian teknik riset operasional. Teknik riset operasional atau biasa disebut riset operasi saja adalah suatu cara atau metode dalam mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan masalah di bidang perusahaan bisnis dan sebagainya untuk mendapatkan solusi yang optimal. Kemudian selanjutnya sejarah riset operasi. Pada mulanya, riset operasi berawal dari Perang Dunia Kedua. Karena terjadinya perang, maka terjadi sebuah kebutuhan, yaitu bagaimana cara mengalokasikan sumber-sumber daya yang sangat terbatas kepada berbagai elemen operasi militer dalam sebuah kegiatan secara efektif. Karena itulah, pemimpin-pemimpin perang meminta saran kepada ahli dalam bidang sains untuk melakukan pendekatan ilmiah untuk menghadapi permasalahan dan melakukan upaya pemecahannya secara strategis. Selanjutnya, rekan saya Bang Absus akan menjelaskan tentang apa itu linear programming. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Yuwido. Baiklah, saya Abdul Salam akan menjelaskan tentang apa itu linear programming dan kelebihannya. Menurut Render dan Hazer, linear programming adalah suatu cara untuk menyelesaikan persoalan sumber-sumber terbatas di antara aktivitas yang bersaing dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan. Menurut Suarez, Almeida, dan Lopez, linear programming dapat meminimalkan penyimpanan antara tuntutan yang diharapkan dan aktual yang sesuai untuk aplikasi real time karena biaya komputasi yang rendah. Nah, kelebihan linear program ini adalah dapat menggunakan banyak variabel sehingga berbagai kemungkinan untuk memperoleh pemanfaatan sumber daya yang optimal dapat tercapai dan fungsi tujuan dapat difleksibelkan sesuai dengan tujuan penelitian atau terdiri dari data yang tersedia. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh langsung Mbak Amalia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi kendala. Fungsi kendala adalah sesuatu yang menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan tersebut, misalnya mesin, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, jadi kan kalau perusahaan itu kan punya tujuan, misalnya tujuan dari toko buah ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar atau keuntungan yang maksimal. Tapi ada kendalanya, kenapa sih tidak bisa mencapai keuntungan yang besar? Kendala itulah yang akan diatasi dengan menggunakan teknik riset operasional. Nah, mengapa disebut sebagai fungsi kendala? Yang kami dapatkan di sini, yang namanya kendala di sini, kendala yang berada dalam suatu permasalahan dijadikan sebagai fungsi kendala. Mengapa disebut sebagai fungsi? Itu dikarenakan kendala tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk notasi matematika. Karena notasi matematika itu juga disebut sebagai fungsi. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, untuk kasus program linear ini, kendala yang dihadapi itu harus berjumlah lebih dari satu kendala. Nah, kita masuk ke dalam permasalahan. Toko buah ABC merupakan salah satu toko buah yang cukup lengkap menjual beberapa jenis buah. Pada penelitian ini, kami mengambil hanya 2 jenis buah saja, yaitu mangga dan jeruk. Dalam seminggu, toko buah ABC dapat membeli sekitar 500 butir buah.
Nah, toko ABC masih belum bisa menghitung berapa keuntungan maksimal yang bisa didapat jika buahnya laku terjual dalam kurun waktu 1 minggu tersebut. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil penjualan toko ABC dengan perhitungan kuantitas dari penjualan buah tersebut. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Heri. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang kasus yang dibacakan oleh Kak Amalia tadi. Yang pertama, seperti kita ketahui, itu untuk mendefinisikan variabel buahnya. Untuk X1 itu kita definisikan buah mangga. Untuk X2 itu buah jeruk. Jadi harga belinya 5.000 untuk X1 buah mangga ditambah 3.000 X2 buah jeruk. Lebih besar atau sama dengan 1.500.000. Di sini karena nominalnya cukup besar, maka kita sederhanakan dengan dibagi menjadi 1.000. Jadi 5x1 ditambah 3x2 lebih besar atau sama dengan 1.500. Untuk harga jual itu F sama dengan 6.000 untuk buah mangga X1 ditambah 3.000 untuk buah jeruk X2. Next. Nah, ini untuk fungsi kendala. Fungsi kendala pertama adalah 5x1 yang saya sebelumnya bacakan tadi, 5x1 ditambah 3x2 lebih besar atau sama dengan 1.500. Untuk fungsi kendala yang kedua, x1 ditambah x2 lebih besar atau sama dengan 500 buah. Ini kalau di pembahasannya di kasus itu dalam 1 minggu toko buah ABC mampu membeli sekitar 500 buah. Nah, ini untuk fungsi kendala kedua. Untuk fungsi kendala ketiga, X1 ditambah X2 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian kendala 1, kita pakai titik potong A. Titik potong A, 5x1 ditambah 3x2 lebih besar atau sama dengan 1.500. Ini terhadap sumbu X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Jadi 5x1 ditambah 3x2 lebih besar atau sama dengan 1.500. Nah, di sini karena X2-nya itu 0, maka 5x1 ditambah 3 dikali 0, X2-nya menjadi 0, lebih besar atau sama dengan 1.500. Jadi 5x1 lebih besar atau sama dengan 1.500, maka X1 lebih besar atau sama dengan 1.500 dibagi 5, maka titik potong A didapat 300. Maka nilai untuk titik potong A adalah 300,0. Untuk titik potong B sama. Cuman ini untuk titik potong B, X1-nya yang berubah jadi 0. Jadi 5 dikali 0 ditambah 3x2 lebih besar atau sama dengan 1.500. Maka untuk X2 jadi lebih besar atau sama dengan 1.500 dibagi 3. Hasilnya X2 itu 500. Jadi titik potong B nilainya 0,500. Nah, ini untuk kendala 2. Untuk kendala 2 kita pakai titik potong C. Untuk titik potong C itu X1 ditambah X2 kurang lebih besar atau sama dengan 500 sama terhadap sumbu X1 dan X2 atau lebih besar sama dengan 0. Jadi untuk X1 ditambah karena X2-nya juga nilainya 0, maka X1-nya menjadi 500. Jadi titik potong C nilainya 500,0. Untuk titik potong D sama juga. Untuk X1-nya nilainya 0. Jadi untuk X2 itu lebih besar atau sama dengan 500. Jadi nilai titik potong D adalah 0,500. Dan ini adalah tabel titik potong yang sudah di matematika, model matematika. Next.
Nah, ini adalah titik sudut. Jadi di antara nilai tadi, next coba sebelumnya, Kamalia. Nah, nilai tadi kan ini kan udah ada titik potongnya nih. Jadi titik potong yang sama itu titik potong B dan D. B dan D, titik potong B dan D. Nah, ini 0,0500. Nah, untuk yang 300,0 itu titik potong A. Nah, untuk titik potong C itu 500. Coba sebelumnya. Ya, titik potong C itu 500,0 yang di sebelah kanan layar. Jadi dari gambar di atas terdapat 3 titik tertinggi yang membatasi area layak. Jadi bagian tengah ini sebenarnya area layak itu bagian tengah. Jadi yang pertama itu titik A 0,0 karena titik A adalah 0,0 jadi minimal. Yang kedua titik B 300,0, titik C 0,500. Jadi keuntungan pada titik A adalah harga nilai jual tadi yang X1 itu apa namanya buah mangga itu dikali 0 di titik A ditambah harga jual buah jeruk 3.500 dikali 0. Jadi hasilnya tetap 0. Keuntungan pada titik B harga jual jeruk 6.000 dikali titik B 300 ditambah harga jual jeruk 3.500 dikali 0. Jadi hasilnya 1.800.000. Untuk keuntungan pada titik C adalah harga jual 6.000 dikali 0 di titik C ditambah harga jual jeruk 3.500 dikali 500 di titik C. Jadi hasilnya 1.750.000. Baiklah, tadi telah dijelaskan untuk perhitungan keuntungannya. Keuntungan tertinggi didapat pada titik B dengan nilai keuntungan sebesar 1.800.000. Nilai keuntungan maksimal 1.800.000 dikurangi modal 1.500.000 sama dengan 300.000. Jadi, toko buah ABC mendapat keuntungan sekitar 300.000 apabila mampu menjual 500 buah per minggu. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dalam studi kasus toko buah ABC ini adalah yang pertama, program linear adalah satu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input. Kesimpulan kedua, yang termasuk dalam komponen model program linear adalah variabel keputusan, fungsi tujuan, dan batasan model. Kesimpulan ketiga, program linear bisa diselesaikan menggunakan metode grafik untuk menentukan persoalan maksimum maupun minimum. Kesimpulan keempat, program linear secara umum sering digunakan untuk kegiatan ekonomi khususnya untuk perhitungan keuntungan. Silakan Mas Yuwido. Sekian presentasi dari kami. Kami menyadari bahwasanya presentasi ini masih terdapat banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari teman-teman serta masukan dari Ibu sangat diperlukan untuk menyempurnakan presentasi ini agar kami dapat lebih baik lagi. Semoga presentasi ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mendalam bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekianlah presentasi dari kami. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, mana anaknya nih? Mana zoomnya berhentikannya? Bawah. Enggak muncul. Zoom ini kayak hilang. Nah. Oke. Recording stop.
Potong ya.